Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya kemarin sudah melaksanakan konferensi pers bersama dengan kuasa hukumnya. Dan seperti biasa, perempuan ini selalu merasa superior, selalu merasa paling hebat, selalu merasa paling benar. Bahkan dia mengatakan punya bukti yang banyak untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi kok aneh, mereka selalu meminta agar penyidikan ini dihentikan, kasus ini stop, tidak masuk pengadilan. Apakah omongan mereka selama ini hanya pepesan kosong, teman-teman? Karena saya mendapatkan sebuah tayangan juga di mana kader Banteng dan juga relawan Ganjar tiba-tiba menyerang dan menyemprot habis si Tifa. Loh, ada apa ini? Apakah Tifa sudah melakukan sebuah kesalahan besar dengan menyenggol Banteng? Nanti kita simak videonya. Karena saya juga punya tayangan, ini masih mengenai Banteng. Sepertinya kader-kadernya mulai ciut, mulai ketar-ketir karena Pak Jokowi akan turun gunung, turun ke desa-desa, turun ke daerah-daerah untuk membantu PSI, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya perhatikan, yang saya jadikan sebagai sebuah evidence ya, atau data ya, itu adalah pertama adalah versi ijazah yang dikeluarkan oleh UGM sendiri secara resmi. Terus dikeluarkan kenapa waktu itu oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2022 bulan Oktober. Kemudian setelah itu adalah dokumen yang disampaikan, dua dokumen yang disampaikan ya, dua jenis loh ini, dua versi ijazah yang disampaikan oleh Bareskrim. Versi pertama adalah versi yang ditampilkan di layar ya, di layar. Ini versi pertama dan ini versinya beda. Kok beda? Dan kemudian versi kedua yang ditampilkan di pojok yang dipegang oleh kerabat dari Joko Widodo. Ini juga versinya beda. Kok beda sih? Selain itu tambahan lagi adalah versi ijazah yang dikeluarkan oleh KPU. Ini adalah versi salinan dari yang diterima oleh Pak Bonatua Silalahi. Nah, inilah yang membuat kami bersemangat sekali ya untuk menyelesaikan kasus kontroversi ijazah Joko Widodo. Sangat semangat menyelesaikan kasus kontroversi, tapi takut ke persidangan. Congormu diperbaiki. Terus dia bilang tadi katanya versinya beda-beda. Emang versi apanya yang beda? Hah? Apakah data yang ada di dalam ijazah itu beda-beda? Nomornya beda, namanya beda, nama dekannya beda. Itu yang beda. Atau yang beda cuma bentuknya doang. Misal ada lipatan, ada ini, ada itu. Apakah itu yang doang yang beda? Kalau semua isinya sama seperti yang dikatakan Bonatua, bahwa yang dia pegang dari KPU semuanya identik dengan yang diupload Dian Sandi karena informasi di dalamnya sama, itu berarti tidak beda, Tifa. Congormu itu diperbaiki ya. Karena kami sudah mendapatkan jawabannya. Ini kan curi start kampanye. Meskipun nanti akan dikatakan, oh tidak, itu belusukan biasa. Tetapi secara politik, kita sudah melihat ini adalah start kampanye awal. Dan dia melakukan itu di luar jadwal yang sudah ada. Artinya melanggar undang-undang? Secara undang-undang kan tidak ada yang melarang saat ini kalau dibungkus dengan kalimat-kalimat lain. Belusukan, ketemu rakyat. Berarti nggak salah dong? Tidak salah secara aturan, tetapi secara etika politik, itu menyimpang dan tidak Bang Ferdinand barusan tidak merasa terancam PDIP, ya, tapi merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Terusik secara nilai kebangsaan. Oke, artinya memang masih mengakui bahwa pesona Pak Jokowi tetaplah kuat di publik sehingga muncul statement itu. Kalau kita sebut kuat, saya tidak bersepakat. Tapi kalau disebut Jokowi masih punya pesona di masyarakat bawah, itu betul. Kenapa? Karena selama ini banyak masyarakat di bawah itu yang merasa tertolong, terbantu oleh bansos-bansos yang diberikan oleh Jokowi ketika turun ke bawah. Bayangkan di bawah itu banyak masyarakat miskin yang merasa sangat tertolong ketika dapat sebungkus bansos itu. Ada beras, ada mie, ada segala macam. Di mana-mana orang miskin pasti akan merasa terenyuh dan merasa berutang budi ketika dia mendapat pertolongan. Nah, ini adalah jurus yang dipraktekkan, dimainkan oleh Jokowi menggunakan APBN demi kepentingan politiknya. Sekarang jurus itu mau dipraktekkan terus. Tetapi mungkin kali ini tidak datang dengan bansos. Tetapi apa yang dilakukan itu dulu sudah tertanam di hati rakyat. Jadi tentu Jokowi itu masih punya banyak pendukung, punya banyak simpatisan. Tapi kalau dikatakan kuat, ya ini kan ukuran kuat ini kan kita harus ukur juga sebagaimana kuat.
Sahabat Indonesia, Dr. Tifa, orang perempuan pakai kerudung yang selalu membuli dengan kata-kata tidak pantas kepada Presiden Jokowi, sekarang terlihat mempunyai sasaran baru. Sasaran baru yang dituju oleh Dr. Tifa ini adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Dalam cuitannya Dr. Tifa mengatakan 10 tahun memimpin rakyatnya jadi tolol. Tidak ada kata-kata Ganjar, tidak ada kata-kata Jawa Tengah. Tapi caption di bawahnya jelas menunjukkan ada Ganjar Pranowo yang seolah-olah sedang membersihkan tempat wudhu. Kemudian ada lagi tulisannya pada, kalau dia menang bukan hanya tolol, tapi gila kita semua. Ini mohon maaf. Wow. Selama ini memberikan narasi yang sangat-sangat kasar kepada Presiden Jokowi. Sekarang dia mempunyai sasaran baru, yaitu Ganjar Pranowo. Saya tidak tahu sehitam apa hati seorang Dr. Tifa ini sehingga memilih diksi yang sangat kasar untuk ukuran perempuan. Dulu Dr. Tifa salah satu members dari Salawi, semua salah Jokowi, Salawi Group. Sekarang kelihatannya menjadi Salanjar, semua salah Ganjar. Salanjar. Dr. Tifa, ini seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu mungkin. Saya tidak tahu mengapa orang ini tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, padahal dia dokter. Profesi yang sangat mulia, dia pakai kerudung. Betapa sayangnya profesi yang mulia ini, dokter dan kerudung dia, kalau produksi dari narasi yang keluar dari cuitannya adalah kata-kata kasar, pilihan diksi yang kasar, tuduhan yang sangat kasar. Dr. Tifa sedang mempermalukan diri sendiri dan keluarganya. Karena pilihan kalimat-kalimatnya sangat tidak pantas dikemukakan di ruang publik. Tak mungkin saya mengkritisi orang dengan kalimat-kalimat kasar, mengatakan Dr. Tifa tolol, pandir, goblok, bodoh, itu saya hindari. Ya nggak boleh. Dr. Tifa ini adalah contoh konkret, contoh terbaik orang yang sangat minim empati sosialnya. Dia tidak peduli perasaan orang lain. Dia tidak perlu dampaknya kepada orang lain. Saya tidak tahu nih, ibu ini setiap hari makan apa? Waduh. Apakah dia sholat? Apakah perilakunya, ucapannya itu mencerminkan ibadahnya dia? Saya tidak tahu. Wow. Yang jelas produksi yang keluar dari mulutnya sangat tidak elok, sangat tidak pantas keluar dari seorang mulut perempuan. Waduh, ini sepertinya curahan hati yang sangat dalam dari relawan Ganjar dan juga Banteng ya. Tapi kalau saya lihat ini videonya video lama teman-teman ya. Sepertinya ini di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi nih. Dan Banteng waktu itu sudah sadar kalau orang ini, si Tifa ini memang mulutnya ya begitu, tidak mencerminkan penampilannya gitu loh. Penampilannya sangat agamis ya kan, tertutup. Mungkin dia juga rajin ibadah, tapi apa ya, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu tidak mencerminkan itu semua gitu loh. Ini kita terwakilkan lagi nih sama Banteng nih yang akhirnya menyemprot Tifa dulu ya. Saya juga baru tahu nih ternyata Banteng pernah terusik juga sama Tifa. Ini sepertinya waktu Pak Jokowi belum pisah dengan Ganjar gitu ya kan, masih belum pisah dengan Banteng. Jadi masih inilah, mereka masih mendukung Pak Jokowi waktu itu. Aduh, ngeri kali loh. Tifa dirujak oleh jaksa dan saya sebagai Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu juga apalagi itu menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penahanan dan penahanan. Bang Ade, tapi hal apa, at least 2 poin deh. Poin utama yang membuat Anda ini optimis perkara Roy dan Dr. Tifa akan segera P21. Keduanya akan ditahan. Kalau prediksinya aja salah. Sekali lagi saya highlight bahwa itu kembali kepada kewenangan dari Kejaksaan. Nah udah, ya. Gak usah terlalu banyak ribut dulu. Sebentar Roy, saya bicara dulu. Tahan Mas Roy. Oh iya. Silakan Bang. Mas Roy ditahan. Ya terlalu banyak tahan Mas Roy. Panik kau kan mau ditahan. Kalau
seandainya dari 3 konstitusi tersebut itu terpenuhi dan dipertimbangkan oleh jaksa bisa dilakukan penahanan, itu monggo-monggo saja. Tidak dilakukan penahanan juga nggak apa-apa. Makanya. Media cetak, media elektronik, masyarakat Indonesia, baik yang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo, Gak ada yang mencintai lagi. Baca surveinya. Pengadilan. Kok nggak ada sih? Kalau ini sampai ada penghentian, Kok nggak ada sih? makanya saya bilang, Oke, silakan ini saya jawab. melakukan upaya-upaya hukum, tetapi tanpa dasar 109 Ah, ini udah melenceng jauh. dan Nggak. deponering untuk kejaksaan, namanya deponering kalau penghentian Nah, itu. penyidikan di sana. Nah, Oke. kalau deponering di sana, itu alasannya juga kuat mengacu pada 109 juga, gitu loh. Itu Ah, baca lagi deh. Jadi gini. Lu yang nggak ngerti Oke. hukum, Roy. Ngaco. Gimana Mas Kok Roy? ngaco? Satu, ya, yang Ya. ditunggu masyarakat Kalau itu Mas bukan Roy soal minta penahanan penghentian saya atau Oke. penahanan Dr. Tifa soal pencemaran nama bukan, tapi yang ditunggu tuh soal kepastian ijazah ini palsu. Enggak, penahanan itu, kau yang itu. ditunggu. Bertanya soal kepastian ijazah Penahanan ini kau yang kita palsu. tunggu. Kenapa? Ini anunya lain. Nah, kenapa Anda meminta kasus ini dihentikan melalui SP3 Ya. contohnya, Ya, tapi bukan ini malah harus menuntutnya dibuka sampai di pengadilan? Yang dibuka sama pengadilan tuh pengadilan-pengadilan atau sidang-sidang yang menuntut ini ijazah. Sidang saya yang nanti akan ditunggu-tunggu dikejar oleh para termul Alasannya ini. apa, Mas Ini Roy? bukan Mas Roy, akan tanya. menuju ke ijazah, tapi hanya pencemaran dan Alasannya mana? fitnah. Sementara Penghentikan bukti-bukti baru alasannya muncul apa? juga soal pasar pramuka, udah ada orang yang ngaku yang membuat, kemudian Mana ini dari yang universiti, ngaku? yang dari dulu ketika Ahmad Sumitro itu namanya juga Ahmad Alah, Sumitro. itu Ini aja orang diulang-ulang makin sama jelas, dia. Makin banyak Mbak yang membuka ini. Itu untuk aja yang kau kemudian ulang-ulang. kasih ijazahnya dulu yang terus. Oke. Terus satu lagi, yang paling penting kayak tadi. Akan mengumumkan mengenai kelanjutan kasus ini. P21 ini. Nah, kemudian sekarang mencoba bagaimana menghidupkan kembali yang namanya Pasar Pramuka. Ya, 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 Pramuka. Coba narasi yang dibangunkan. Palsu, 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 bohong, bohong, dan bohong. Padahal si Congor itu bohongnya Si luar Congor biasa. itu. Dari situlah kita bisa hitung. Nah, hari Minggu saya dapat info. Ini infonya sangat luar biasa. A1 saya katakan. A1 Ya. loh. Info ini. Karena yang memberikan itu yang luar biasa. Ya, dikatakan Bung Andi P21 sudah ada di tangan saya. Udah. Wow. Saya tidak mau bicara siapa orang itu dan sebagainya, tidak. Tinggal sekarang bagaimana pihak kejaksaan Polda Metro ini akan mengumumkan mengenai kelanjutan kasus ini. P21 ini. Ngeri kali. Ya. Makanya, tapi saya rasa dia juga pasti tahu. Ya, gerombolan ini pasti tahu juga gitu. Makanya kita lihat akhir-akhir ini kan semakin, ya, kepanikan itu kan kita lihat juga. Narasi-narasi yang dibangun pun juga kita bisa lihat gitu. Nah, kemudian sekarang mencoba bagaimana menghidupkan kembali yang namanya Pasar Pramuka. Waduh. Ya kan? Betul. Itu kan hanya omong-omong dan tidak mempunyai barang bukti. Ya, pasti omong-omong dari betor yang nggak jelas gitu. Mana buktinya? Nggak ada. Hanya omong-omong Pepesan membangun kosong. narasi sesat. Coba narasi yang dibangunkan. Palsu, 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 bohong, bohong, dan bohong. Padahal si Congor itu bohongnya luar biasa. Sekalian nanam benih-benih mawar di seluruh penjuru Nusantara agar nanti pas tahun 2029 tiba, mawar-mawar itu udah mekar dengan indahnya dan siap memutus dominasi para politisi berwajah kaku. Gimana makin panas kan suasananya? Ini baru pemanasan loh. Lu perhatiin deh, sejak transisi pemerintahan kemarin, para pembenci itu kayak dapat angin segar. Tiap hari kerjaannya bikin narasi kalau pengaruh Pak Jokowi ini udah habis, udah game over, atau istilah keren mereka, lame duck. Mereka bikin analisis di media sosial seolah-olah setelah lepas jabatan, Jokowi bakal kesepian di Solo dan gak punya taji lagi buat gerakin bandul politik nasional. Belum juga mereka selesai syukuran. Keluar statement dari Freddy Damanik kalau bulan depan Juni 2026 si Bapak siap keliling Indonesia.
Ini namanya plot twist terbaik abad ini, bro. Asli. Rencana safari politik ini bukan cuma sekadar jalan-jalan sore, tapi ini adalah operasi pembungkaman massal yang paling sopan, tapi efeknya bikin jantungan. Jokowi mau ngebuktiin sebuah fakta keras yang nggak bisa didebat pakai teori pengamat karbitan, bahwa karisma politik itu melekat pada figur, bukan cuma pada kursi jabatan. Para pembenci itu paling takut kalau Jokowi ketemu rakyat langsung. Kenapa? Karena mereka tahu, narasi kebencian yang mereka rakit pakai bot dan akun cloningan di media sosial itu bakal langsung hancur lebur begitu berhadapan dengan realita lautan manusia di lapangan. Lu bisa aja bikin survei pesanan atau narasi di Twitter seolah-olah rakyat kecewa. Tapi begitu Jokowi menginjakkan kaki di pasar tradisional atau desa terpencil bulan depan, lalu ribuan orang lari-lari histeris cuma buat salaman atau dapat kaos hitam, disitulah seluruh teori kebencian mereka langsung masuk tong sampah. Ini yang bikin barisan sakit hati itu panik setengah mati, sampai mukanya pucat. Mereka sadar kalau safari Juni 2026 ini sukses besar, modal mereka buat ngegonggong menuju 2029 bakal habis. Mereka mau kritik pakai alasan apa coba? Orang badannya sudah 99% sehat walafiat, gak pakai fasilitas negara karena sudah purna tugas, dan datangnya karena diundang serta dirindukan rakyat. Betul. Mau dituduh melanggar konstitusi. Konstitusi yang mana, bos? Emangnya ada undang-undang yang melarang pensiun keliling Indonesia sambil senyum-senyum gokil? Gak ada. Lucunya lagi, safari politik ini secara nggak langsung bakal menyaring mana politisi daerah yang beneran loyal dan mana yang kemarin cuma numpang panggung pas Jokowi masih berkuasa. Kita lihat aja bulan depan. Kepala daerah atau politisi lokal yang dulu ngantre foto bareng Jokowi demi dapat efek ekor jas, pas si bapak datang bulan depan. Apakah mereka bakal berani nongol atau malah sembunyi di bawah meja karena takut sama bos partai mereka yang baru? Disinilah Jokowi lagi mainin peran sebagai pawang sosial yang sesungguhnya. Beliau nggak perlu negur, cukup datang dan lihat siapa yang masih setia salaman di bawah terik matahari. Bagi barisan pembenci di Jakarta yang hobinya bikin seminar kritik pemerintah, langkah belusukan skala nasional ini adalah skakmat. Jokowi seolah mau bilang, kalian silakan sibuk berteori dan bikin narasi di ruangan ber-AC yang wangi. Biar saya yang urus hatinya rakyat di tempat yang baunya keringat. Ini tamparan humanis yang bikin musuh politiknya mau marah tapi nggak punya alasan. Mau gabung tapi udah telanjur gengsi. Akhirnya apa? Ya cuma bisa gigit jari sambil nonton videonya viral di TikTok dan Reels. Jadi buat para pembenci di luar sana, siapin mental dari sekarang ya. Bulan depan panggung media sosial bakal penuh lagi sama video bapak pakai kemeja putih gulung lengan baju, jalan kaki di gang sempit, dikerubutin emak-emak sampai pas pampresnya kewalahan. Dan setiap senyuman yang beliau bagikan ke rakyat, itu adalah satu peluru tajam yang membungkam semua nyinyiran kalian tanpa sisa. Gimana? Makin seru kan peta permainannya? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya Pak Jokowi sudah pulih, sudah sembuh 99%, dan beliau sudah siap untuk turun gunung. Pergi ke daerah-daerah, ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk bertemu dan berjabat tangan dengan masyarakat. Ya memang sih waktu acara ulang tahun YouTube Nusantara itu bulan apa ya kemarin ya? Bulan awal April kalau nggak salah. Saya melihat memang beliau sudah sangat luar biasa, sudah sangat sehat teman-teman. Kulitnya sudah normal kembali, tidak seperti tahun kemarin. Nah ini indikasi bahwa memang Pak Jokowi sudah sehat, bugar, dan beliau sekarang sudah aktif jalan pagi, aktif berolahraga. Dan ini kabar yang sangat baik buat kita semua. Dan kalau Tifa kan sampai sekarang masih mengatakan Pak Jokowi jaga imunnya, jaga kesehatannya, nanti ini loh, nanti itu loh. Aduh, nggak usah sok perhatian kau Tifa. Kau bentar lagi tuh masuk bui. Jadi kau tuh urus aja tuh nanti kau persidangan kau. Katanya kan kau punya banyak bukti, punya banyak saksi, punya banyak eviden. Ya udah boka aja di pengadilan. Tapi kalau evidence kau yang kau omongkan di konferensi pers tadi itu nol besar, pepesan kosong, gak ada gunanya Tifa. Kau bilang itu beda, apanya yang beda? Spesimennya apanya yang beda? Hah? Apakah di tulisan di dalam ijazah itu ada yang beda? Kalau ada yang beda ya oke, kita sepakat itu beda. Tapi kalau semua itu isi tulisannya sama, ya itu berarti nggak ada yang beda. Apalagi mengenai nomor ijazah, nama dekan, nama rektor yang bertanda tangan. Ya pokoknya yang inti-inti dalam situ lah. Kalau itu semuanya sama, berarti ya sama, nggak beda Tifa. Kau jangan memframing lagi. Dan ya memang isu pasar pramuka Roy Suryo lagi dihembuskan kembali. Ini terbukti dengan Rizal Fadila, si Rustam Effendi melaporkan ijazah Pak Jokowi ke Barreskrim Polri lagi. Ini mengenai pasar pramuka. Tapi kok kocak ya orang-orang ini ya. Isu pasar pramuka diangkat lagi. Padahal ya
tuduhan mereka awalnya kan ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012. Yang jelas di atas 2010 lah ketika beliau ingin maju sebagai gubernur Jakarta. Tapi sayangnya tuduhan mereka itu mengenai 2012 itu tidak berdasar sama sekali karena di 2004 Pak Jokowi sudah menggunakan ijazah S1 Kehutanan UGM-nya. Dan ketika beliau kerja di Aceh setelah lulus kuliah, beliau menggunakan ijazah S1 Kehutanannya juga. Jadi aduh udahlah. Pasar Pramuka itu hanya pepesan kosong, nol besar, nggak ada isinya sama sekali. Itu tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, yang nggak masuk akal. Tapi ya wajar sih, mereka mencoba segala cara untuk bisa lepas dari jerat hukum ya kan. Kita lihat saja nanti. Tapi nanti kalau Barreskrim mengatakan itu tidak berdasar, tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan, ya jangan marah gitu, jangan ngamuk, jangan kecewa lagi, jangan nuduh yang tidak-tidak lagi. Nanti kalian tuduh Barreskrim dibawa ke tiak Jokowi lah, polisi diatur-atur Jokowi lah, Kapolri masih di bawah perintah Jokowi lah. Aduh, ini tuduhan-tuduhan yang nggak jelas gitu loh. Ditambah lagi, ingin turunnya Pak Jokowi ke masyarakat, ke daerah, membuat PDIP sepertinya mulai ketar-ketir teman-teman. Membuat mereka terusik. Dan ya apa ya, mungkin bisa dibilang mereka terancam tenggelam di 2029. Waduh, oke lah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.